Jadi saya ulangi, yang kedua untuk menentukan nilai batas plastis itu dari hasil pengujian. Dari pengujian yang tanah Anda itu buat cacing. Nah, kemudian kalau udah retak rambut ya, tanah itu Anda oven. Nah, sehingga Anda hitung kadar airnya. Nah, kadar air itulah nilai batas plastisnya. Ya. Nah, jadi nilai batas plastis itu PL itu adalah nilai kadar air. Sama dengan batas cair. Batas cair itu adalah nilai kadar air berapa persen. Nah, kemudian yang ketiga batas susut. Nah, ini contoh soal batas susut ada di buku nih. Contoh soal 117. Nih, halaman 55 di buku ini. Nah, halaman 55. Ya, itu contoh soalnya. Baca contoh soalnya itu. Kemudian halaman 57 juga. Oke. Ya, kita lanjut ke modul ketiga, yaitu analisa butiran. Nah, analisa butiran ini, apa tujuan Anda pelajari materi ini? Anda mendistribusikan ukuran butiran tanah. Terus menjelaskan persentase berat butiran pada 1 unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu. Nah, jadi analisa butiran ini ada analisa saringan dan hidrometer. Dari analisa saringan itu untuk tanah yang berbutir kasar dan untuk tanah yang berbutir halus dengan cara hidrometer. Nah, tanah yang berbutir kasar nanti nih dari kurva butiran tanahnya, analisa butiran ada yang bergradasi buruk, bergradasi baik, dan senjang. Nah, jadi dari grafik analisa butiran, Anda akan menentukan nilai CU, koefisien keseragaman, dan CC, koefisien gradasi. Koefisien keseragamannya, CU-nya itu rumusnya D60 per D10. Nah, gimana cara menentukan D60 D10 nih, Bu? CC juga, D30 kuadrat dibagi D60 kali D10. Nah, gimana cara menentukan D-nya ini? Nah, ini contoh misalnya hasil pengujian saringan. D10 itu misalnya, ini Anda buat ya, Anda buat form grafik analisa saringan ini, butiran ini, pakai skala log, sumbu X-nya skala log, itu sumbu X itu ukuran butiran ya, atau grain size, atau diameter saringan. Sumbu Y-nya itu persentase lolos. Nah, persentase lolos ini yang Anda hitung dulu ya. Nah, nanti saya jelaskan untuk hitung persentase lolos ini. Sekarang Anda buat formnya sebelum ujian, mulai dari yang kecil, skala kecil dari 0,01, 0,1, 1, 10, 100. Nah, sampai 10 aja lah biasanya. Kemudian yang D10. Nah, kalau persentase lolos ini kan skala biasa. 10, 20, 30, sampai 100. Nah, misalnya D10. D10 itu adalah diameter yang lolos 10%. Nah, ini yang persentase lolos 10% kan ini. Berapa diameternya? Tarik ke sini. Tarik ke sini. Berarti diameternya sekitar 0, lebih dari 0,1. Ya. Sini 0,2. Berarti tidak sampai 0,15, 0,13 mungkin. Itu caranya. D30. Berapa diameter ukuran butirannya yang lolos 30%? Nih. Dia lolos 30%. Berapa diameter ukuran butirannya? Ini dia. Berarti pas di sini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Paham sampai di sini? D30. Kemudian D60. Yang persentase lolos 60% nih. Berapa dia ukuran diameter butirannya? Tarik ke sini. Jadi sekitar 0,8. Ya. Sudah paham?
sehingga Anda dapat nilai D10, D30, D60, Anda bisa ngitung nilai CU dan CC. Ya, CU, CC tadi yang rumusnya ini tadi. Nih, CU D60 per D10, CC D30 kuadrat per D60 kali D10. Sehingga dari nilai CU dan CC yang udah Anda dapat, lihat. Kalau dari CC, bergradasinya bagaimana? Kalau bergradasi baik itu nilai CC-nya antara 1 sampai 3. Ya. Kalau dari nilai CU gimana, Bu? Koefisien keseragaman. Kalau CU-nya besar dari 4, berarti dia kerikil. Kalau CU-nya besar dari 6, berarti dia pasir. Ya, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini analisa saringan. Nah, analisa hidrometer, dia untuk tanah yang berbutir halus. Kalau tanah yang berbutir halus, nah dia dari halusnya itu kecil dari 1 mili. Ya. Dia tanah berbutir halus itu diameter 0,075. Ya. Nih. Di saringan 200. Nah, yang lolos saringan 200 berarti tanahnya udah berbutir halus. Ini contoh soal pertama ya. Jadi untuk contoh soalnya coba kita lihat di buku. Di buku halaman 46, coba buka. Ada buku Anda semua? Di buku halaman 46. Nah, di buku halaman 46 itu grafik analisa butiran itu hubungan antara ukuran diameter atau diameter lubang dengan persentase butiran yang lolos, ya. Nah, jadi soal yang diketahui itu adalah ini contohnya misalnya yang di buku itu yang diketahui halaman 45-nya diameternya dari 4,75, 2,36 sampai 0,075 itu uji saringan. Kecil dari 0,075 itu uji hidrometer. Dari diameter 0,02, 0,006, 0,002, kecil dari 0,002, nah itu dari uji hidrometer. Artinya, setelah Anda lakukan saringan, tanah yang lolos saringan nomor 200, nah itu yang Anda lakukan pengujian hidrometer. Tanah itu yang Anda sedimentasikan. Sehingga dari analisa saringan itu kan masing-masing tanah yang tertahan di saringan itu kan Anda timbang. Ya, berarti ini berat butiran yang tinggal atau yang tertahan. Ya. Yang coba bukunya lihat masing-masingnya. Yang diketahui kan berat butiran tanah yang tinggal. Untuk diameter 4,75, 0. Tidak ada yang tertahan. Untuk diameter saringan 2,36, yang yang tertahan 8 gram. Kemudian yang diameter 1,18, yang tertahan tuh 7 gram. Sampai saringan nomor 200, diameter 0,075,
Yang tertahan itu adalah 14 gram. Sekarang gimana caranya, Bu, untuk menghitung persentase butiran lolos? Ya. Nah, persentase butiran lolos. Ini dia caranya di tabel C12C. Nah, tabel C12C itu persentase yang kita hitung pertama adalah persentase butiran tinggal. Ya kan? Persentase butiran tinggal itu adalah 0/175. 175 ini adalah jumlah. Ya, jumlah dari berat butiran tanah yang tertinggal. Ya. 0 tambah 8 tambah 7 tambah 11 tambah 21 tambah 63 tambah 48 tambah 14 tambah 2 tambah 1. Ada kalkulator di dekat Anda? Kita buktikan. Coba. Coba hitung. Sama enggak? Sama, Bu. Nah ya, berarti totalkan semua berat butiran yang tertinggal itu 175 gram. Nah, setelah itu baru cari persentase butiran yang tinggal. Persentase butiran yang tinggal adalah 0 berat butiran yang tinggal dibagi dengan jumlah berat butiran yang tinggal dikali 100%. Kemudian yang kedua, berarti 8/175 kali 100%. Kemudian yang ketiga, 7/175 kali 100%. Ya. Yang keempat, 11/175 kali 100%. Sampai ke bawah. Sampai terakhir ya. Nah, itu persentase berat butiran yang tinggal. Nah, kalau yang lolosnya berapa? Yang lolosnya gimana caranya? Berarti kalau yang tinggalnya 0% di diameter 4,75, berarti yang lolos 100%. Tolong videonya semua diaktifkan. Nah, persentase yang tertahan 0% tadi. Berarti yang lolos 100%. Yang kedua, persentase butiran yang lolos, yang tertinggal 4,6. Berarti yang lolos 100 dikurang 4,6. Kemudian yang ketiga, persentase butiran yang lolos sudah 95,4. Kemudian yang tertahan di saringan berikutnya 4. Berarti 95,4 dikurang 4, 4%. 91,4%. Kemudian untuk mencari persentase lolos yang keempat, yang saringan di atas yang lolos 91,4, yang saringan di bawahnya tertahan 6,3. Berarti yang lolos di saringan nomor keempatnya 91,4 dikurang 6,3 dapat 85,1. Dikurangi silang ya. Paham ya caranya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sehingga persentase butiran yang lolosnya sampai jadi 0%. Nah, maka yang Anda plot ke grafik itu persentase butiran yang lolos ini dengan ukuran butiran atau diameter lubang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, kita lanjut.
klasifikasi tanah kemarin ya, minggu lalu ya. Saya rasa masih ingat ya. Coba Anda baca aja lagi. Dan materi UTS kita sampai materi hari ini. Materi hari ini mengenai pemadatan. Yang modul 4 perlu di-share juga. Perlu saya review juga. Tentang klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah ada 2 metode ya. Metode USJS dan ASTO. Nah, metode USJS pakai grafik dan diagram, ASTO juga. Mana dia? Nah, ini yang USJS pakai tabel ya. Bisa pakai tabel, bisa pakai diagram. Diagram seperti ini. Nah, metode ASTO, nanti dari metode ASTO ini Anda akan ketahui kelas subgrade-nya, baik, sangat baik, sedang buruk, atau sangat buruk. Itu kesimpulan akhirnya nanti. Ya. Nah, dari metode ASTO pakai tabel juga, seperti tabel yang ini bacanya. Nah, jadi data yang diperlukan untuk mengklasifikasikan tanah ini data pertama analisa saringan, ya. Kemudian data Atterbird, ya. Nah, data saringan itu yang saringan nomor berapa? Nomor 40, mulai dari 10, 40, 200, ya. Nah, kalau yang Atterbird, nilai batas cair dan indeks plastisitas. PL-nya juga, plastisitas limit. Itu di sini. Oke, masih ingat kan cara bacanya ya? Ini contoh soalnya. Baca lagi contoh soalnya. Di buku juga banyak ini contoh soalnya mengenai klasifikasi tanah. Contoh soal klasifikasi tanah itu ada di banyak di halaman, mulai dari halaman mulai dari halaman 68, 69, 71, 74, ya contoh soal 122, 123 itu ya. Nah, silakan Anda baca lagi. Ya? Sudah kebayang kira-kira gimana UTS-nya, materi yang akan diujiankan? Sudah ya? Sudah kebayang? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Nah, ini udah kisi-kisinya ada saya kasih tahu nih. Kisi-kisi untuk soal UTS-nya. Nah, silakan Anda belajar 1 minggu ini, belajar materi yang sudah kita pelajari sampai materi hari ini. Dan ujian besok itu persiapannya tadi tabel tabel grafik ya. Grafik skala logaritmanya untuk Atterbird sama analisa butiran ya. Nah, itu Anda buat. Boleh Anda buat manual, boleh Anda buat pakai Excel, terus Anda print. Nah, setelah Anda print, di situ Anda buat grafiknya. Nanti fotokan grafiknya sama lembar jawabannya digabung, difotokan, jadikan PDF. Nanti diupload di Spada. Ya. Nah, dan sistem ujian kita live langsung via Zoom. Jadi tolong siapkan paketnya khusus untuk ujian tengah semester minggu depan. Ya. Yang tidak diaktifkan videonya, saya tidak akan periksa soal lembar jawaban UTS-nya. Jadi video Zoom-nya harus aktif semua. Paket datanya siapkan. Nah, Anda semuanya kerjakan mandiri. Ujiannya sifatnya open book. Ya, open book, open catatan. Oke. Dan kalkulatornya harus punya semuanya masing-masing. Lengkap semuanya ya untuk persiapan ujian besok. Dan bukunya. Kemudian
sebagai syarat ujian, catatan Anda lengkap semua. Ya, syarat ujian catatan lengkap berikut dengan contoh soal dan pembahasan. Ya. Dan latihan tugas itu ada di catatan semuanya, ya. Nah, jadi catatan Anda itu lengkap semuanya, ringkasan materinya, contoh soal pembahasan dan tugas. Ya, tugas-tugas. Tugas yang Anda buat. Jadi saya usahakan tugas 2 dan 3 Anda saya periksa. Jadi nanti Anda lihat tugas Anda itu kesalahan dan kekurangannya di mana. Jadi Anda pelajari supaya tidak mengulang kesalahan berikutnya di ujian tengah semester ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Kira-kira sudah paham? Ya, Bu. Sudah ya. Jadi minggu besok kan minggu ke-6 ya. Anda kan 11 minggu ya. Kuliah teorinya kan. Nah, jadi kalau 11 minggu pas kita di minggu ke-6 itu kita UTS. Jadi tinggal 5 minggu lagi. Nah, 5 minggu lagi itu kita masuk di minggu saya minggu besok minggu ke-6. Jadi minggu ke-7 Anda sudah libur kuliah sama saya ya. Jadi tidak ada kuliah hari Sabtu lagi. 7, 8, 9, 10, 11. 5 minggu, rencananya 5 minggu. Karena kita kuliah penggantinya kan 5 minggu nih ya. Nah, jadi 5 minggu Anda libur. Itu libur selama bulan puasa dan lebaran itu. Nah, nanti minggu ke-12 baru kita kuliah lagi. Minggu ke-12, 13, 14, 15, 16. 1 minggu lagi ujian akhir ya, semester ya. Nah, oke. Jadi tolong ingatkan saya ketua. Mana ketua nih? Ketua nggak hadir ya? Siapa saja yang tidak hadir? Anda di sini 27 orang. Berarti 26. Satu orang lagi siapa? Ketua hadir. Ketuanya yang tak hadir nih ya. Siapa ketuanya? Raihan. Rehan. Berarti yang di Zoom ini yang saya anggap hadir semua. Tapi yang tidak mengaktifkan video dari tadi saya perhatikan Fajar, Fani Aulia, Tirafi Al-Akram, dan Rifki. Nah, Rifki. Rifki ini baru Maaf, masuk Bu, kan nih. sinyal Fani bermasalah, Bu. Di mana kamu nih? Fani di rumah, Bu. Cuma lampunya mati, Bu. Oh, tapi kamu hadir dari tadi ya? Hadir, Bu. Fajar? Mohon maaf Bu, sinyal Raffi bermasalah Bu. Kalau di depan kamera jadi putus-putus suaranya Bu. Di mana kamu? Di kos Bu. Fajar? Kenapa baru diaktifkan sekarang? Hadir, Bu. Sinyal susah sini, Bu. Ini bagus nih kamu ngomong nih. Ya, tadi susah sinyal, Bu. Tadi ngapain kamu? Apa, Bu? Tadi ngapain? Nggak ada ngapa-ngapain, Bu. Terus nggak ada ngapa-ngapain? Jadi nggak ikut kuliah sama saya? Oh, ikut, Bu. Ikut. Dengerin. Ikut, Bu. Maksudnya apa? Jadi ikut, Bu. apa aja yang saya sampaikan dari tadi? Kepadatan tanah, Bu. Apa tuh kepadatan tanah? Apa saja yang saya sampaikan dari tadi? Rumus-rumus tanah kering, tanah basah. Terus?
Rumus Apa tanah tadi, Bu? keringnya apa nih? Rumus tanah kering, tanah basah ini rumus apa nih? W1 kurang W2. Apa tuh W1? Apa tuh W2? W1 tanah yang basah. W2? Tanah yang sudah di oven, Bu. Gimana ngitung kadar air? Kadar air W1 dikurang W2 dibagi 2 per 2. W1 dikurang W2. W1 tadi apa? W1 tanah basah, Bu. W2? Tanah yang sudah di oven atau yang kering. Terus dibagi? Dibagi 2 dikali 100%. Hah? Dibagi 2? Bagi 2. W1 dikurang W2 kali 100%. Apa rumus kadar air? Ulang lagi. Rumus kadar air, Bu. Kadar air. Kadar air. Tidur kamu tadi ya? Enggak, Bu. Kelayang. Enggak juga, Bu. Kok ketawa dibilang? Nggak salah lagi. Apa pesan saya untuk persiapan UTS? Hampir habis. Apa yang mesti Anda persiapkan menjelang UTS? Apa, Bu? Materi dari awal, Bu. Materi dari awal. Apa materi dari awal? Modul Ya, 1 Bu. tentang apa? Modul 1 tentang lihat buku dulu, Bu. Lupa, Bu. Berarti kamu tidak memperhatikan, tidak mendengarkan yang saya sampaikan ya. Ya, Fajar, jujur aja. Ya, Bu. Ya, ngapain tadi? Terlayang, Bu. Enggak, apa, Bu? Bikin laporan kerja beton, Bu. Mencatat, Bu. Jelaskan waktunya nih untuk Ibu di sini dulu. Besok kan udah panjang liburnya lagi. Ibu minta waktunya. Cuma sampai siang ini. Ya, Bu. Ya, tugas pun kan nggak ada hari ini. Ya, Bu. Kapan dikumpul laporan betonnya? Tanggal 12, Bu. Masih lama lagi. Nah, Ya. ya. Ya, Bu. Cuman ini waktunya nih terakhir nih minggu ini. Minggu depan kita ujian lagi kan? Ya, Bu. Oke. Oke lah ya. Untuk Ya, pesan Bu. saya yang terakhir kemarin tadi, buat apanya ya format grafik skala logaritmanya. Nah, kemudian dan kisi-kisi materinya sudah saya sampaikan juga ya. Silakan persiapkan Ya, Bu. diri Anda untuk ujian minggu depan. Ujian minggu depan on time pagi ya. Pagi itu 7:30 Anda sudah on time. Jangan sampai ketiduran dulu, absen diisi. Ya. Dan kita ujian. Jika waktunya masih ada, kita cicil waktunya untuk saya kasih materi modul berikutnya untuk
karena waktu Anda mepet ya, materinya banyak ya. Jadi perlu juga saya ngasih materi. Ya, materinya dalam bentuk video aja supaya Anda bisa ulang-ulang untuk minggu-minggu berikutnya ya. Oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, maaf Bu, Ya. Rehan Bakari dia lagi di jalan Bu, pulang kampung Bu. Jadi Oh. sinyal nggak bisa di jalan Bu. Jadi dari pagi tadi dia nggak ikut kuliah ya? Iya Bu, dia lagi di jalan Bu. Iya, berarti tidak ikut kuliah dari pagi tadi. Dari pagi. Berarti alfa di hari ini ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau ingin diskusi nanti sembari Anda menjelang hari H ujian, Anda mau diskusi silahkan tanya di WA group ya. Oke, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marlene. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Bu. Oke.